Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi kataba 'alal mu'minina siyam kama kutiba 'alal ladzina min qabli ummati rasulillahi minal umam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sabilas salam. Amma ba'd. Pemirsa, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditambahi nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya sejak di dunia ini, lebih-lebih nanti di yaumil kiamah. Semoga dengan kita bisa meneladani apa yang menjadi perilaku-perilaku beliau, perkataan-perkataan beliau, sunnah-sunnah beliau, kita diakui sebagai umatnya yang sejati, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, anak-anakku yang dapat cintai, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tema pada kesempatan yang mulia ini, yakni tentang hikmah diciptakannya nafsu untuk manusia. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Allah menciptakan nafsu untuk manusia? Apakah nafsu itu perlu untuk manusia? Tentunya jawabnya adalah nafsu perlu diciptakan untuk manusia, karena dengan nafsu manusia bisa mencapai cita-citanya. Dengan nafsu manusia bisa berkembang biak untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diceritakan awal mula penciptaan nafsu. Sebelum Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan akal untuk manusia. Ketika akal diciptakan oleh Allah, setelah jadi, akal ditanya oleh Allah, "Wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Kemudian Allah berfirman, "Tiada makhluk yang lebih mulia aku ciptakan selain kamu akal. Maka masuklah ke dalam tubuh anak Adam." Setelah itu Allah menciptakan nafsu, dan setelah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Setelah itu Allah menghukum nafsu, dimasukkannya nafsu ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkatlah nafsu, dan kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu kembali menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Setelah itu Allah kembali memasukkan nafsu ke dalam neraka yang sangat dingin selama 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkatlah nafsu. Kemudian kembali Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu kembali menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku."
Allah pun kembali memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 100 tahun. Namun pada kali ini nafsu tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Setelah itu, setelah 100 tahun diangkatlah nafsu. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu dengan lemah menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah." Dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa betapa sulitnya mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Kita patut bersyukur sebagai umat Islam kita diberikan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, yang mana selama bulan Ramadan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum selama sehari dari sejak terbitnya fajar siddiq atau subuh hingga terbenamnya matahari. Kemudian selain untuk mengendalikan nafsu, apakah puasa juga ada manfaatnya untuk tubuh kita? Tentunya jawabnya adalah sangat banyak manfaatnya puasa untuk diri kita. Para ahli ilmu kedokteran di dunia telah menemukan penemuan bahwa dengan berpuasa dapat menyembuhkan banyak berbagai macam penyakit yang akhir-akhir ini banyak melanda atau banyak diterima oleh umat manusia. Di antaranya penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan adalah penyakit darah tinggi, penyakit diabetes. Setelah itu, apakah ada manfaatnya lagi puasa untuk diri kita manusia? Di samping sebagai tuntunan syariat diwajibkannya puasa untuk manusia, tentunya puasa juga melatih manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang anggun, pribadi-pribadi yang tidak sombong, pribadi yang dapat penyantun, penyayang, dan menjadikan pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang pada akhirnya menjadikan manusia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Tentunya hadis ini dapat kita ambil kesimpulan sebagaimana penemuan-penemuan para ahli ilmu kedokteran bahwa dengan berpuasa dapat menjadikan diri kita menjadi sehat. Mungkin bagi orang yang terbiasa puasa dapat merasakan perbedaan ketika berpuasa dan ketika tidak berpuasa. Ketika berpuasa mungkin badan kita yang biasanya mudah capek, mudah masuk angin, tapi dengan puasa kita menjadi lebih sehat, kita lebih menjadi kuat, dan banyak penyakit-penyakit yang ada pada diri kita mungkin pusing atau apa menjadi hilang. Tentunya lebih banyak lagi manfaatnya apabila kita rutin melaksanakan ibadah puasa. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga dengan hikmah bulan suci Ramadan kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih santun, pribadi-pribadi yang lebih penyayang, pribadi-pribadi yang lebih penyabar, karena dengan berpuasa melatih nafsu kita untuk lebih menjadi sabar dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.